wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan mata kuliah evaluasi gizi eh, hasil pertanian, di mana pada mata kuliah ini pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai pengaruh pengemasan terhadap zat gizi. Untuk pertemuan hari ini itu pertemuan 14 dan ke-15, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penyiapan pelayanan pangan dan jasa terhadap zat gizi. Nah, untuk pertemuan hari ini menjelaskan penyiapan dan pelayanan makanan dan jasa terhadap zat gizi, itu akan saya jelaskan hal tersebut itu terkait dengan uh, kebersihan atau higienis dari peralatan yang digunakan dan kebersihan atau higienis dari higien dari personalnya itu sendiri yang melakukan pengolahan makanan. Nah, untuk saya langsung jelaskan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa higien peralatan itu berpengaruh terhadap uh, nilai gizi ya dalam proses pengolahan pangan. Sehingga nah higien peralatan ini terkait dengan bahan peralatan. Bahan apa sih yang kita gunakan? Bahan tersebut terbuat dari apa? Ya, peralatan dalam mengolah makanan itu bahannya terbuat dari apa? Itu pertanyaannya ya. Jadi ada beberapa jenis bahan yang digunakan untuk membuat peralatan dalam pengolahan makanan, yaitu terbuat dari besi. Kalau dari slide-nya ini ada terbuat dari besi, dari kayu, dari aluminium, stainless, kaca, dan seterusnya. Dan itu ya, itu aja. Ada lima jenis bahan. Bahan dalam uh, bahan uh, dalam pembuatan alat-alat pengolahan bahan pangan. Nah, semuanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jelaskan satu-satu. Untuk besi dan tembaga itu jenisnya seperti ini. Dia memiliki kelebihan yang konstruksinya cukup kuat. Artinya apa? Besi ini kuat dari beberapa kerusakan mekanis ya, benturan, getaran dan lain-lain. Nah, namun kekurangan dari besi ini itu akan berpengaruh pada nilai gizi pada bahan pangan yang kita olah ya. Itu dia besi ini sebaiknya tidak digunakan atau tidak bersentuhan langsung dengan makanan. Dimana karena dia dapat mengoksidasi zat gizi, dapat mengoksidasi zat gizi terutama pada bahan pangan yang mengandung minyak, sehingga akan menghasilkan radikal yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, itu ininya. Nah, contohnya yang kayak seperti ini ya. Memang memang besi itu sangat sangat apa ya? Sebaiknya tidak digunakan untuk mengolah makanan yang bersentuhan dengan langsung bersentuhan dengan besinya ya. Makanya kita biasa menggunakan apa namanya penggunaan yang berulang kali itu dapat menyebabkan uh, uh, berbahaya bagi kesehatan. Nah, contohnya kayak uh, apa? Contohnya kayak apa namanya? Contoh lainnya itu adalah uh, kandungan besi akan lebih banyak. uh, Kandungan besi akan mudah masuk ke dalam makanan, sehingga konsumsi apabila kita mengkonsumsi kandungan besi yang banyak ya itu akan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Jadi migrasi besi ke dalam makanan bisa juga terjadi
apabila kita melakukan pengolahan dengan menggunakan alat peralatan dari besi, ya. Namun sehingga ada beberapa besi memang yang dilapisi dengan komposisi lain, ya, kalau dilapisi dengan komposisi lain. Jadi besi itu beda ya dengan stainless. Nanti akan ada di slide berikutnya bahwa memang besi yang dimaksud di sini atau tembaga, dan tembaga itu tidak dikategorikan sebagai stainless, ya, tidak dikategorikan sebagai stainless. Yang berikutnya adalah kayu. Nah, peralatan pengolahan yang terbuat dari kayu itu memang dia tidak dapat menyebabkan oksidasi. Jadi tidak ada reaksi antara bahan pangan dengan kayu, ya, yang kita gunakan. Alat pengolahan yang terbuat dari kayu yang kita gunakan beda tadi dengan besi. Untuk bahan pangan minyak itu mudah mengalami oksidasi. Untuk kayu itu tidak terjadi oksidasi ketika bersentuhan dengan makanan. Namun kekurangannya adalah kayu itu berpori, ya, dia berpori, kemudian dia mudah lapuk sehingga cairan mudah terpenetrasi ke dalamnya. Jadi sifatnya yang eh, pada permukaannya berpori itu memudahkan untuk makanan tinggal di situ. Ya, tinggal sisa-sisa makanan, ya. Kalau kita bisa biasanya masak masak nasi kemudian menggunakan kayu, sendok kayu, itu biasanya sisa-sisa nasi itu masih menempel pada pori-pori kayu tersebut. Sehingga apabila metode pembersihannya kurang bersih, ya, kurang detail caranya, itu memungkinkan adanya nasi, ya, sisa makanan itu terdapat dalam pori tersebut. Nah, sehingga mikroorganisme bisa tumbuh di situ. Mikroorganisme bisa tumbuh sehingga akan menyebabkan berbahaya bagi kesehatan. Nah, selain itu tidak mudah dibersihkan. Tadi saya katakan bahwa memang metode membersihkan kayu itu cukup rumit sehingga dia dikategorikan alat yang tidak mudah dibersihkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa terdapat mikroorganisme yang bisa tumbuh pada pori-pori kayu tersebut sehingga selain itu sulit dibersihkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, apabila sisa makanan terdapat pada pori-pori kayu akan menghasilkan aroma yang tidak sedap, ya, pada peralatan tersebut, dan akan menjadi sumber tempat tinggal mikroorganisme, dan tempat tersebut menjadi sumber asalnya mikroorganisme berada. Jadi kalau misalnya kurang bersih, kemudian sisa makanannya masih terdapat eh, pada alat yang digunakan, kemudian mikroorganisme tumbuh di situ. Setelah itu kita gunakan lagi untuk sendok ini kita gunakan lagi untuk mengolah makanan, sehingga dia dapat dikategorikan sebagai tempat asalnya mikroorganisme eh, berada pada makanan, ya, sumber asalnya, ya, atau kontaminan, sebagai sumber kontaminan pada bahan pangan. Nah, yang berikutnya adalah aluminium, ya. Nah, ini aluminium contohnya seperti ini. Kelebihannya itu sebagai pengantar yang baik, panas yang baik. Jadi panas itu sangat mudah terserap oleh penggunaan aluminium sehingga makanan yang kita olah itu eh, sangat mudah suhunya tinggi, ya, mudah mengalami suhunya cepat, ya, suhunya cepat tinggi karena penyerapan panas aluminium itu sangat sangat baik. Selain itu dia mudah mengalami karat, tentunya apabila kita mengolahnya dengan bahan-bahan yang memiliki asam atau alkali yang tinggi. Kemudian selama pemanasan itu mudah mengalami elektrolisis dan tidak direkomendasikan untuk memasak makanan tertentu. Nah, contohnya seperti ini, aluminium. Ini ada beberapa kekurangannya, ada 3 di sini, ya, tidak kuat dan mudah penyok.
apabila dia apa namanya jatuh atau terbentur itu dia akan mudah mengalami kerusakan. Kemudian dia seulang lagi ya, jadi untuk makanan-makanan untuk mengolah masakan yang berasam tinggi dan atau alkali itu dia mudah mengalami eh, karat ya, sehingga tidak cocok untuk itu ya, untuk masak-masak sayur. Nah, biasanya kalau di rumah tangga itu untuk aluminium itu digunakan rumah tangga itu aluminium itu digunakan untuk masak air biasanya ya, kalau misalnya kita menggunakan masak air itu biasanya eh, sangat cepat mendidih airnya biasanya kalau kita masak itu menggunakan aluminium, karena memang tadi saya katakan dia pengantar panas yang baik. Dan memang cocoknya kalau untuk masak air saja, karena memang asamnya itu tidak terlalu tinggi, untuk hanya netral ya untuk air. Nah, bedanya yang berikutnya adalah stainless steel. Nah, ini saya katakan tadi, jadi beda besi dengan stainless steel. Kalau stainless steel itu kata lainnya adalah baja yang tahan karat. Ya, memang harganya cukup mahal. Kekurangannya ya, ini kekurangannya, sorry terbalik ini. Kekurangannya itu harganya cukup mahal, namun kelebihannya itu tidak mudah bereaksi dengan bahan pangan. Jadi untuk mengolah bahan yang minyak ya, asam yang tinggi atau alkali, itu dia tidak mudah bereaksi dengan baja tahan karat ini, harus stainless steel. Kemudian aman digunakan untuk konstruksi alat pengolahan yang bersentuhan dengan makanan tadi ya, karena dia tidak mudah bereaksi dengan asam, dengan eh, apa, dengan asam, dengan apa lagi tadi yang satu saya lupa, eh, minyak itu, maka dia aman digunakan untuk mengolah makanan. Kemudian selain itu mudah dibersihkan karena dia tidak memiliki pori-pori yang lebar, karena dia sudah dilapisi oleh baja ya, dilapisi oleh baja ya. Kemudian dapat diaplikasikan pada semua jenis bahan makanan. Nah, ini ya katakan tadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini memang stainless ini memang banyak digunakan di industri makanan ya, industri makanan. Kalau kalian masuk di industri makanan itu rata-rata peralatannya, meja dapurnya, eh, pancinya dan lain-lain itu rata-rata terbuat dari stainless, karena memang direkomendasikan untuk itu. Banyak hal yang banyak apa namanya, banyak kelebihannya. Ya, tadi saya sudah katakan dia tidak mudah bereaksi. Kemudian selain itu juga dia konstruksinya kuat, sehingga untuk terjadi apabila terjadi benturan itu dia tidak mudah mengalami penyok ya, tidak mudah mengalami penyok. Jadi itu dia kelebihan dari stainless. Kekurangannya tadi harganya cukup mahal ya, itu saja. Nah, yang berikutnya adalah kaca. Kaca itu memiliki aman sebagai alat pengolahan pangan. Jadi aman, dikatakan aman sebagai alat pengolahan pangan karena dia tidak mudah bereaksi juga dengan asam, minyak ya. Sehingga dikategorikan sebagai aman sebagai peralatan alat pengolahan yang aman untuk beberapa jenis bahan pangan. Tapi kekurangannya dia itu sifat mekanisnya kurang ya. Dia mudah retak ketika terbentur, bisa pecah, bisa retak dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Tapi dia itu aman ya, aman ya. Tadi saya katakan aman artinya untuk pengolahan dengan berasam yang tinggi, suhu yang tinggi, pengolahan dengan menggunakan minyak itu aman ya untuk penggunaan kaca. Cuman satu kekurangannya, dia mudah retak dan terbentuk, mudah retak dan mudah pecah. Nah, itu adalah beberapa bahan eh, bahan-bahan yang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat pengolahan makanan, dan tentunya tadi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau disimpulkan itu yang paling terbaik adalah penggunaan alat stainless steel ya, stainless
Stainless steel baja tahan karat karena memang dia sudah tahan benturan, tahan dari kerusakan mekanis, juga dia apa namanya tadi itu, dia tahan dari bahan-bahan, bisa digunakan untuk bahan-bahan yang berasam tinggi dan berminyak. Nah, selain itu perlu juga diketahui mengenai kemudahan membersihkan karena dalam proses pengolahan makanan itu tidak terlepas dari membersihkan alat peralatan. Nah, kemudahan dalam membersihkan itu berpengaruh terhadap konstruksi alat yang diperlukan. Konstruksi alat yang diperlukan yang konstruksi alat yang digunakan itu perlu dipertimbangkan tingkat kesulitan dan pembersihannya. Jadi kalau kita menggunakan peralatan, hal yang perlu kita pertimbangkan juga adalah bagaimana sih tingkat kesulitan dalam membersihkan peralatan tersebut. Sehingga kita perlu mengetahui bagian-bagian mana saja sih yang perlu difokuskan untuk dibersihkan ya. Ini adalah beberapa contoh. Nah, ini hubungannya dengan industri ya, industri makanan. Nah, biasanya kalau industri makanan, industri besar itu menggunakan pipa-pipa tertentu dalam proses pengolahan makanannya atau proses pembuatan apa namanya minuman kaleng, makanan ya makanan yang apa makanan instan ya, itu tidak terlepas dari penggunaan pipa. Nah, sehingga perlu ditentukan bagian-bagian mana saja sih dari peralatan tersebut yang perlu difokuskan untuk dibersihkan. Yang pertama adalah sambungan pipa, di mana sambungan pipa ini tempat tersimpannya sisa-sisa makanan yang menempel dan sulit dihilangkan. Juga tempat tumbuhnya mikroba. Contohnya kayak begini ya, kalau misalnya apa namanya mesin untuk menyimpan apa namanya untuk makanan ya, untuk menyediakan makanan. Biasanya ada sambungan pipa seperti ini, sambungan pipa daerah di sini, kemudian bagian di sini, yaitu ya di pinggir-pinggir ya, sambungan antara pipa satu dengan pipa lain biasanya masih ada sisa-sisa makanan yang menempel di sambungan tersebut, sehingga perlu memang difokuskan dalam pembersihan sambungan pipa tersebut untuk menghindari tersimpannya sisa-sisa bahan pangan yang menempel dan untuk menghindari tempat tumbuhnya mikroorganisme. Nah, yang berikutnya adalah konstruksi alat tertutup dan tidak mudah dibuka. Contohnya yaitu alat penggiling daging yang umumnya tertutup sehingga sulit untuk dibersihkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan alat penggiling daging kalau misalnya kita menggunakan mengolah bakso, ya pengolahan bakso ya biasanya daging itu dicincang. Nah, daging yang dicincang itu menggunakan alat seperti ini. Nah, alat seperti ini ketika kita menggunakan cancing, apa bukan? Mencincang atau membuat dagingnya menjadi apa namanya menjadi bubuk itu ya, kayak bubur itu setelah digunakan pasti masih ada sisa-sisa daging yang tertinggal dari peralatan alat ini, sehingga perlu memang dibersihkan secara sempurna. Artinya tidak ada lagi sisa makanan. Bagaimana caranya? Ya tentunya dilepas ini bagian-bagiannya, kemudian dibersihkan di bagian-bagian tertentu sudut tertentu yang sulit dibersihkan itu perlu dibersihkan sehingga tidak akan ada sisa-sisa daging yang menempel. Tidak ada nanti tempat mikroorganisme tumbuh di situ, sehingga untuk pengolahan berikutnya itu aman untuk digunakan. Jadi intinya kalau untuk menggunakan peralatan seperti ini itu metode pembersihannya itu seharusnya dibongkar, dilepas ya, untuk memudahkan dalam pembersihan untuk bagian-bagian tertentu. Kemudian lengkungan atau sisi tumpul yang sulit terjangkau. Contohnya seperti ini. Area ini sering menempel sisa-sisa bahan pangan sehingga menjadi tempat tumbuhnya mikroorganisme. Jadi ini ya, kalau misalnya ini cuman ilustrasinya ya, kalau misalnya perusahaan industri besar itu menggunakan peralatan-peralatan yang canggih, itu biasanya kita perlu dalam membersihkan alat tersebut, kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang sulit
bagian-bagian sisi apa namanya, sisi sambungan atau sisi lengkungan. Nah, di situ kemungkinan besar masih terdapat sisa-sisa makanan yang bisa menjadi tempat tumbuhnya mikroorganisme. Jadi perhatikan aja, pada intinya adalah kita memperhatikan bagian-bagian yang kemungkinan masih bisa tersimpan sisa makanan untuk dibersihkan. Kalau perlu itu harus dilepas satu-satu kemudian dibersihkan. Nanti akan dijelaskan ya di slide berikutnya bagaimana metode pembersihannya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita biasanya menggunakan blender di rumah, ya, komponen bergerak seperti blender itu perlu diperhatikan celah antara pisau yang berputar dengan bagian stasioner. Nah, biasanya itu sulit dijangkau dalam membersihkan proses pembersihan sehingga perlu dilepas. Ya, perlu dilepas bagian celah tersebut kemudian dibersihkan secara baik ya, sesuai dengan SOP metode pembersihan peralatan. Nah, ini dia contohnya kayak blender, biasanya itu bagian celah antara pisau ya ini dengan bagian pemutarnya stasioner. Nah, di sini biasanya masih ada sisa makanan sehingga perlu dibersihkan. Ingat ya, sisa makanan menjadi tempat tumbuhnya mikroorganisme sehingga perlu dibersihkan. Yang berikutnya adalah peralatan yang permukaannya kasar dan tidak rata. Nah, peralatan yang seperti ini ilustrasinya ya, gambarnya seperti ini biasanya sulit dibersihkan sehingga menjadi tempat tumbuhnya mikroorganisme, sehingga perlu digunakan juga metode lainnya dalam melakukan proses pembersihan ini supaya apa namanya, supaya mikroorganismenya atau sisa makanan itu dapat hilang. Jadi permukaan yang tidak rata seperti ini perlu dibersihkan dengan metode yang berbeda. Intinya adalah mengeluarkan sisa makanan di bagian yang tidak rata pada permukaannya ini. Nah, ini adalah video mengenai metode pembersihan peralatan pada industri. Ini menjelaskan mengenai sisa-sisa mikroorganisme yang bisa saja tumbuh pada bagian sisa-sisa makanan. Ya, saya percepat saja. Nah, ini caranya untuk membersihkan, jadi betul-betul dibersihkan dengan metode yang tepat. Jadi untuk bagian-bagian tertentu ya tadi ya di sini ya, kayak di sudut-sudut pisau itu dibersihkan. Nah, ini untuk peralatan besar itu sebaiknya dibongkar. Ya, dibongkar dulu kemudian disikat dengan baik-baik untuk menghindari adanya sisa makanan yang tumbuh. Nah, bisa juga disiram dengan air panas. Ya, bisa juga disiram dengan saniter ya, menggunakan bahan-bahan kimia yang tentunya dapat membunuh mikroorganisme. Ini untuk perusahaan untuk industri besar ya. Nah, ini tadi contohnya adalah untuk peralatan daging, bukan alat yang digunakan untuk menghancurkan daging atau untuk memotong daging, itu dibersihkan secara baik untuk menghindari adanya kontaminasi akibat adanya sisa makanan ya, sisa makanan pada peralatan. Ya, setelah dilap itu kemudian disemprot dengan saniter ya untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin saja masih ada ketika telah dibersihkan. Nah, ini juga, setelah dibersihkan itu lantainya juga disemprot ya untuk agar lingkungan di sekitar itu tidak ada mikroorganisme. Ini panjang videonya ya. Intinya kesimpulannya adalah bagaimana cara membersihkan peralatan untuk peralatan konstruksi besar ya, konstruksi yang ini itu harus dibongkar dulu terlebih dahulu. Jadi bahannya dikeluarkan untuk membersihkan, kemudian peralatannya itu dilepas satu-satu, kemudian disemprot, disikat, kemudian disemprot lagi.
Nanti akan dijelaskan bagaimana metode peralatan seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Oke. Kemudian lanjut yang berikutnya, kemudahan dalam membersihkan. Ya, kita lanjut. Berikutnya kemudahan dalam membersihkan, pembersihan dan sanitasi peralatan dapur. Jadi bagaimana kita melakukan pembersihan dan sanitasi peralatan dapur. Apa sih bedanya bersih dan saniter? Nah, bersih itu artinya bebas dari kotoran yang nampak, contohnya debu dan abu. Sedangkan saniter itu tidak hanya membersihkan, bukan sorry. Sedangkan saniter itu tidak hanya bersih, tapi harus bebas dari mikroba. Jadi beda ya bersih dengan saniter. Bersih itu belum tentu mikroorganismenya mati, namun yang keluar hanya debu, abu, dan kotoran yang nampak. Sedangkan saniter itu sudah dipastikan bahwa kondisi tersebut bebas dari mikroorganisme. Nah, bagaimana sih metode pembersihan? Metode pembersihan yang bagusnya umumnya yaitu bahan alat peralatan dibilas, kemudian disabuni, diberikan sabun. Setelah itu dibilas lagi. Itu pada umumnya yang digunakan. Tapi metode yang sebenarnya dulu penggunaan peralatan yang aman ya, itu pembersihan ditambahkan dengan perlakuan saniter, penambahan saniter. Di mana saniter itu bisa digunakan menggunakan bahan-bahan kimia disemprot pada peralatan untuk membunuh mikroorganisme, bisa juga dilakukan dengan pencelupan. Nah, biasanya kalau penyemprotan itu selain menggunakan bahan kimia, kita juga bisa menggunakan air dengan suhu 77 derajat Celcius, kemudian proses penyemprotan dilakukan selama 30 detik. Begitupun apa namanya, bisa juga direndam ya selama 1 menit, jangan menggunakan suhu tersebut. Nah, metode sanitasi peralatan. Bagaimana sih metode dalam membersihkan peralatan? Nah, ada yang disebut dengan three wheel sink, di mana ada 3 lokasi, ada 3 tempat, ada 3 bak ya di sini yang digunakan sehingga dikatakan three wheel sink. Nah, pertama yang dilakukan adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan. Jadi kalau misalnya ada piring seperti ini yang kotor, itu sisa makanannya itu dikeluarkan dulu. Setelah itu bersih, aduh. Setelah itu dilanjut dengan eh, setelah itu dilanjut dengan pencelupan di bak yang pertama, di mana di dalamnya terdapat air dan deterjen. Dan berikutnya yaitu dilakukan pencelupan lagi di dalam air. Setelah itu dibilas ya deterjennya, makanya di eh, bak yang kedua itu hanya berisi air untuk mengeluarkan deterjen dan sisa-sisa kotoran. Kemudian yang bak ketiga itu berisi dengan air yang memiliki suhu 70 derajat Celcius atau 77 derajat Celcius, kemudian direndam selama 30 detik. Atau bisa juga menggunakan larutan zat kimia sanitizer, di mana lama perendaman yaitu 1 menit. Setelah itu dilakukan pengeringan di rak pengering atau bisa juga diangin-anginkan. Kemudian metode yang berikutnya, jadi ada 2 metode ya, triwheel sink dengan metode mencuci piring, menggunakan mesin pencuci piring. Di mana mesin pencuci piring ini bekerja secara otomatis dan konsepnya sama dengan triwheel sink. Nah, yang pertanyaannya berikutnya yaitu kita bisa menggunakan bahan kimia atau biasa disebut dengan sanitizer. Nah, pertimbangan dalam menggunakan bahan kimia ini yang digunakan itu dapat membunuh mikroorganisme. Tentunya ya dapat membunuh mikroorganisme. Kemudian efektif dalam konsentrasi artinya konsentrasi yang cukup yang sesuai dengan takaran itu dapat membunuh mikroorganisme. Kemudian sifatnya tidak merusak lingkungan, apabila kita buang di lingkungan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau terjadi limbah. Kemudian aman artinya tidak beracun ya, dan memiliki tingkat
toksisitas yang rendah, keracunannya itu sangat rendah sehingga tidak dapat menyebabkan kita mengalami sakit. Kemudian mudah larut dalam air, jadi kita nanti penggunaan sanitizer ini memang ditambahkan dengan air sehingga dia mudah larut dalam air, kemudian tidak menghasilkan bau, kemudian stabil dalam bentuk larutan. Dalam bentuk larutan dia stabil. Kemudian yang terakhir adalah mudah dan ekonomis. Nah, sanitizer kimia itu ada tiga. Ada klorin yang biasanya digunakan, di mana kelebihan dari klorin ini itu dia dapat membunuh mikroorganisme. Bagaimana cara metode pembunuhan mikroorganismenya? Dia menghambat enzim yang terdapat dalam proses metabolisme mikroorganisme tersebut. Kemudian dapat merusak DNA dari mikroba. Kemudian mengoksidasi protein yang terdapat dalam sel mikroba tersebut, sehingga mikrobanya akan mengalami kematian atau mikroorganismenya akan mengalami kematian. Kemudian untuk klorin ini dapat diperoleh dalam bentuk terikat yang biasa disebut dengan kloramin dan bentuk natrium atau asam hipoklorit. Kemudian natrium atau basa hipoklorit ini memiliki daya desinfektan yang tinggi, yang lebih tinggi dari kloramin. Jadi kalau kita bandingkan tadi kan ada dua ya bentuknya, ada yang bentuk terikat, ada yang terbentuk natrium. Jadi kalau dibandingkan natrium dengan yang terikat itu atau kloramin itu, maka kloramin memiliki daya yang lebih tinggi, artinya dia sangat cepat membunuh mikroorganisme. Kemudian kelebihannya yaitu memiliki efektivitas pada suhu rendah, meninggalkan residu yang sedikit pada permukaan alat. Jadi dia efektif untuk penggunaan air yang suhu rendah. Jadi memang nanti ada kombinasi ya, kita menggunakan bahan kimia tapi air yang digunakan untuk mencampur bahan kimia tersebut bisa air yang lebih tinggi suhunya, bisa yang lebih rendah. Jadi untuk klorin ini karena dia daya desinfektannya tinggi, dia mudah dalam membunuh mikroorganisme sehingga air yang digunakan itu cukup dengan suhu yang rendah, tidak perlu suhu yang tinggi ya. Tapi kekurangannya yaitu dia dapat menyebabkan gatal atau bukan gatal, sorry, dapat menyebabkan karat ya pada beberapa jenis peralatan yang mengandung besi atau metal. Kemudian ya dapat juga menyebabkan gatal ya, sorry, sudah ada yang di sini, dapat menyebabkan gatal atau iritasi pada kulit. Kemudian ada yang berikutnya adalah iodin. Iodin ini dia kelebihannya masa efektifnya cukup lama dan mengendalikan mikroorganisme. Kemudian sifat iodin yang mudah menguap 50 derajat Celcius sehingga mudah dapat hilang dari larutan. Jadi untuk iodin ini itu sebaiknya menggunakan air yang suhu rendah ya, karena dia dapat menguap di suhu 50 derajat Celcius. Jadi penggunaannya adalah air yang memiliki suhu rendah. Tapi apabila digunakan dia efektif dalam waktu yang lama. Artinya apa? Ketika direndam, itu setelah direndam itu dia masih sifatnya bisa membunuh uh, walaupun sudah tidak direndam lagi ya. Walaupun sudah tidak direndam lagi dalam larutan tersebut, larutan iodin, maka ketika dikeluarkan dari rendaman itu dia masih dapat lingkungannya masih dalam kondisi steril dalam beberapa menit atau beberapa jam ya setelah direndam. Kemudian iodium ini warnanya agak merah gelap sehingga akan memberikan efek warna jika ada bahan organik atau mineral. Kemudian amonium quaternar yang berikutnya, dia stabil terhadap bahan organik, jadi cocok untuk bisa jadi dibersihkan untuk buah-buahan ya, bahan-bahan organik. Tidak menyebabkan korosi pada logam, stabil terhadap pemanasan, tidak menyebabkan iritasi. Kemudian kekurangannya efektivitasnya rendah sehingga penurunan konsentrasi yang penggunaannya perlu konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk amonium quaternar ini sudah dikatakan tadi bahwa dia stabil dari bahan organik. Artinya apa? Untuk membersihkan sayur-sayuran, buah-buahan, ya buah-buahan biasanya ya. Itu dapat menggunakan amonium quaternar. Kemudian dia tidak dapat menyebabkan korosi sehingga mudah bagus juga digunakan untuk membersihkan
peralatan yang mengandung metal atau besi, tapi dia membutuhkan suhu tinggi. Sebaiknya bisa dikombinasikan dengan suhu tinggi. Suhu tingginya berapa? 70 sampai 77 derajat Celcius. Dan tidak menyebabkan gatal pada tangan, tapi penggunaannya itu harus lebih banyak ya, konsentrasinya lebih tinggi dibanding klorium dan iodium. Nah, dilarutkan dalam air suhu 24 sampai 49 derajat Celcius. Jadi penggunaan bahan kimia ini bisa menggunakan 24 sampai 49 derajat Celcius ya. Tapi tidak mau untuk kemungkinan bisa yang lebih tinggi karena untuk amonium kuartenar. Kemudian konsentrasi penggunaannya harus tepat. Kelebihannya bau dan rasa yang dapat dideteksi pada makanan, korosi pada karatan metal. Jadi kalau konsentrasinya lebih tinggi, itu akan menyebabkan bau dan rasa yang dapat dideteksi pada makanan. Kalau kita menggunakannya untuk membersihkan makanan ya. Kemudian untuk metal itu dapat mengalami karat kalau misalnya penggunaannya lebih banyak, tidak sesuai dengan tidak tepat ya penggunaannya. Kemudian kalau misalnya terlalu rendah penggunaannya itu dia tidak efektif dalam membunuh mikroorganisme. Jadi memang harus penggunaannya yang tepat. Pertanyaannya berapa sih penggunaannya untuk larutan klorium itu 5 sampai 100 ppm, untuk larutan iodium itu 12,5 sampai 25 ppm, untuk larutan amonium kuartenar itu 200 ppm. Jadi kalau lihat di sini memang penggunaan larutan kuartenar itu lebih banyak dibanding yang lain ya. Karena memang begitu seperti penjelasan sebelumnya yang saya katakan bahwa amonium kuartenar itu efektif penggunaan yang konsentrasinya lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, kita masuk yang berikutnya adalah tata letak peralatan. Nah, ini juga penting untuk menghasilkan efektivitas dalam proses pengolahan, untuk menghasilkan proses pelayanan yang tepat, untuk menghasilkan nilai gizi yang tepat, itu ada kaitannya dengan tata letak peralatan dalam ruang pengolahan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan desain ruang pengolahan tersebut, di mana kita perlu perhatikan adalah yang pertama efisiensi tahap proses, kemudian mobilitas si pekerja, kemudian ergonomisnya, kemudian fleksibilitasnya. Nah, yang pertama adalah proses efisiensi tahapan proses. Dari dalam ruang pengolahan itu perlu diperhatikan efisiensi tahapan proses dalam ruang pengolahan. Contohnya ilustrasinya pada gambar ini ya. Pada gambar ini itu sebaiknya ruang pengolahan dibuat sesuai dengan alur proses yang dilakukan dalam ruang pengolahan tersebut ya. Nah, di sini ada 5 proses, ada 6 proses ya. Di sini ada 6 proses di mana aduh di mana bahan baku yang masuk ya dalam ruang pengolahan itu langsung dibersihkan di sini, dikeluarkan kotorannya, disortir ya, intinya disortir. Kemudian setelah dibersihkan, dikeluarkan kotorannya, bagian-bagian sisanya, kemudian dimasukkan di dalam ruang penyimpanan atau kulkas. Setelah itu apabila ingin diolah langsung masuk ke posisi yang ketiga ini. Oh, yang ketiga di mana di sini memang adalah lokasi pengolahan, jadi bahan baku bisa diambil dalam ruang penyimpanan. Setelah diambil dalam ruang penyimpanan itu dilakukan pengolahan. Setelah itu dilakukan pemasakan di ruang ini, ruang pemasakan bukan ruang, bagian pemasakan. Kemudian contohnya seperti ini ya, bagian pemasakan. Setelah itu bahan baku, bahan yang telah dimasak itu di apa namanya? Dilanjutkan ke ruang ini penataan makanan bagian di sini. Jadi memang dia terpisah antara ruang penataan makanan yang produk yang sudah jadi dengan produk yang masih sementara diproses. Kenapa demikian? Untuk menghindari proses kontaminasi silang ya antara bahan mentah yang masih dilakukan pengolahan dengan bahan yang sudah jadi. Jadi untuk menghindari proses kontaminasi silang itu perlu diatur di sini. Ya, perlu diatur prosesnya, perlu diatur lokasinya ya. Makanya lokasi bahan baku yang telah jadi itu harus agak jauh ya dari ruang pengolahan untuk menghindari kontaminasi silang. Begitupun ruang pencucian. Jadi misalnya peralatan sudah digunakan itu mau dicuci, itu sebaiknya ditempatkan di ruang-ruang tertentu, ruang terpisah untuk juga menghindari apa ya kontaminasi silang juga ya artinya. Jadi sisa makanan
itu bisa tidak akan masuk lagi ke ruang apa namanya proses pengolahan karena ruangan pencucian itu terpisah dari ruang pengolahan, bagian pengolahan bukan ruangnya bagian pengolahan. Jadi seperti ini. Jadi perlu ditentukan lokasi eh, dan tentunya lokasi tersebut disesuaikan dengan tahap-tahap proses pengolahannya ya. Jadi ini sebenarnya secara bakunya, secara umumnya, tapi beda lagi kalau yang untuk industri-industri tertentu. Jadi tergantung dari proses alur pengolahan produk tersebut ya. Kalau ini secara umum ya. Intinya harus memisahkan bahan yang sudah jadi dengan bahan yang mentah. Eh, Bahan mentah dengan proses pengolahan harus agak dijaga jaraknya untuk menghindari kontaminasi silang. Nah, ini dia penjelasannya di mana poin satu itu ya ini adalah penerimaan bahan meja difungsikan untuk memeriksa bahan yang diterima, sortasi dan lain-lain. Kemudian nomor dua itu sebagai gudang penyimpanan atau penyimpanan bahan baku bisa disimpan di refrigerator. Kemudian ruang penyimpanan bahan dilengkapi dengan wastafel atau tempat cuci bahan. Jadi ruang penyimpanan di sini juga ditempati tempat pencucian bahan ya yang telah disimpan itu bisa saja juga terjadi apa namanya kontaminasi antara beberapa produk itu harus di apa namanya harus dibersihkan lagi sebelum diolah. Kemudian yang keempat itu tempat pemasakan berupa kompon dan ompor. Kemudian ada ruang pencucian di ruang terpisah. Kemudian ruang pengemasan atau pembersihan diposisikan pada ruang terpisah untuk menghindari kontaminasi silang. Nah, berikutnya adalah mobilitas pekerjaan. Yang perlu jadi diperhatikan adalah mobilitas pekerjaan. Nah, mobilitas pekerjaan itu bagaimana kita apa ya, meletakkan peralatan dengan mengatur jarak antara peralatan. Ya, jadi perlu juga diatur tata letak peralatannya. Ya, tata letaknya harus ditentukan. Jadi untuk peralatan yang sering digunakan itu harus disimpan sebaiknya disimpan di bagian tengah untuk memudahkan dalam pengambilan peralatan tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengolah daerah belakang sini, itu kita dapat mengambil piringnya karena memang ini mudah dijangkau ya. Jadi kalau kita bagian di sini depan ini juga mudah diambil. Karena apabila ini piringnya disimpan di tempat lain, maka ketika si pengolah ini menggunakan apa berada di posisi ini, kemudian orang yang ada contohnya di sini ada orang ya yang mau menggunakan piring, maka dia akan berputar melewati orang tersebut, kemudian mengambil piring-piring yang berada di lokasi tertentu, sehingga itu berpengaruh terhadap mobilitas pekerja, ya. Pekerjanya akan apa namanya tidak mobilitas ki, jadi banyak pergerakan yang dilakukan sehingga membutuhkan lagi tenaga. Sehingga memang perlu untuk peralatan yang memang sering digunakan itu sebaiknya disimpan di area yang mudah diambil ya, ambil. Makanya biasanya ditaruh di bagian tengah ini. Jadi untuk yang orang ini bisa mengambilnya langsung, begitu pun orang lain. Jadi sehingga dia tidak terganggu lagi dengan adanya aktivitas orang yang lewat untuk mengambil peralatan di lokasi tertentu. Nah, selain itu jaraknya juga perlu diperhatikan ya, jarak antara peralatan itu perlu diatur dengan baik. Nah, tentunya juga berpengaruh terhadap kontaminasi ya, kontaminasi silang juga bisa terjadi di situ, makanya perlu diatur jaraknya antara peralatan yang satu dengan peralatan yang lain. Selain juga itu berpengaruh terhadap mobilitas pekerjaan ya. Kemudian masuk ke ergonomis ya, ergonomis. Ergonomis itu artinya adalah makin sedikit tahapan dan pergerakan dalam melaksanakan pekerjaan maka semakin baik. Sehingga kita perlu menata tahapan yang dilakukan dalam ruang pengolahan. Jadi intinya adalah pekerja lebih harus nyaman dalam bekerja. Energi pekerjaan tidak terlalu banyak terbuang karena mesti kemana, ke kanan, ke kiri, ke mana, ke belakang. Kemudian mengurangi kecelakaan kerja. Jadi perlu diperhatikan juga ergonomis, di mana makin sedikit tahapan dan pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan maka semakin baik. Jadi contohnya seperti ini. Jadi untuk ruang pengolahan itu memang diatur untuk space-nya ya. Ini
untuk ruang penyajian itu diatur ruang sini, jadi lokasinya memang di sini, tidak usah kemana-mana. Jadi jangan di sini, kemudian ada juga ruang tempat di sini penyortiran, ada juga di sini. Jadi orang yang mengolah itu pindah-pindah habis dari sini ke sini ke sini, sehingga energi yang digunakan itu terlalu banyak ya dalam mengolah makanan, sehingga memang perlu di speskan, di apa dikelompokkan, memang ya dikelompokkan. Oh daerah sini khusus untuk mengolah, untuk membungkus makanan. Oh daerah sini khusus untuk memasak. Oh daerah sini khusus untuk menyortir. Oh daerah sini khusus untuk membersihkan. Daerah sini khusus untuk penggudangan atau penyimpanan di kulkas. Jadi itu jelas ya, jelas lokasi-lokasinya, sehingga pekerjaannya itu nyaman ya, menyaman juga, tidak mengalami mengurangi kecelakaan kerja, entah itu terjadi tabrakan atau apa, apa namanya, ya, ya. Jadi itu kita mendesain lokasi pengolahan, tempat pengolahan yang membuat pekerja lebih merasa nyaman dalam bekerja. Jadi seperti ini ya. Jadi ada memang urus untuk bagian pengolahan, ada yang khusus bagian penyortiran. Bisa juga satu orang. Jadi setelah menyortir, dia membersihkan tangannya, kemudian lakukan pengolahan, bisa juga seperti itu. Yang jelas adalah areanya itu spesifik ya, untuk bagian kemasan, bagian pemasakan, bagian penyortiran dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini terkait dengan lokasi penyimpanan peralatan. Perubahan aliran proses, keperluan pembersihan. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi untuk meja peralatan itu sebaiknya menggunakan roll seperti ini. Yang menggunakan roda seperti ini. Jangan seperti ini yang sifatnya kaku. Nah, kenapa demikian? Jadi biasanya kan proses perubahan aliran proses itu bisa berubah, sehingga lokasi peralatan itu mesti diubah lagi lokasinya. Maka untuk itu, agar mudah dipindahkan lokasi peralatan, itu sebaiknya menggunakan roda seperti ini. Selain itu, selain tujuan tadi untuk merubah aliran proses pengolahan, kita juga roda seperti ini juga sangat berpengaruh terhadap pembersihan dari peralatan tersebut. Jadi untuk membersihkan bagian lokasi-lokasi yang sulit tadi ya, yang seperti saya jelaskan di slide berikutnya mengenai konstruksi peralatan. Jadi untuk membersihkan daerah-daerah tersulit, untuk memudahkan proses pembersihan, nah itu maka sebaiknya menggunakan roda peralatan ya, agar kita dapat membersihkan bagian-bagian yang sulit dijangkau. Seperti itu. Itu penjelasan dari saya untuk pertemuan terakhir ini untuk mata kuliah evaluasi gizi hasil pertanian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar di YouTube ya. Saya akan ketemu dengan kalian secara live untuk membahas pertanyaan kalau ada pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.